Good evening. You're watching Global Watch News. We begin with breaking news from Indonesia, where a major health crisis is unfolding. Hundreds of thousands have died or fallen sick after consuming processed foods that were thought to be safe. Experts now believe these products contain dangerous chemicals that can damage organs and even cause death. The exact cause is still unknown. Governments and scientists are working hard to identify what these toxic substances are and who is responsible. This tragedy has shocked the world and raised serious questions about food safety. So stay with us on Global Watch News for latest updates on this important story. Semuanya akan kembali normal. Tapi apa? Korban jiwa masih terus berjatuhan di mana-mana. Hingga akhirnya kakakku ikut menjadi korban. Aku tahu, ini sebenarnya bukan kecelakaan biasa. Tapi pasti ada dalang di balik ini semua. Dan aku tidak akan tinggal diam. I'll find out who's behind this. Because this truth must be revealed no matter what the risk. Di sini kita adalah orang-orang pilihan. Kita yang akan mengungkapkan semua fakta di baliknya. Maka dari itu, mari lakukan yang terbaik demi masa depan bersama. Apakah kalian siap? Siap. Kita mulai dari tim pertama. Apa yang telah kalian dapatkan? Kami telah menemukan beberapa kepangan yang dicurigai memiliki kandungan zat berbahaya. Lalu kami lakukan lab test yaitu dengan cara memanaskan sampel di atas nyala api dan mengamati spektrum warnanya. OMG, warna hijau ini menandakan bahwa sampel ini mengandung asam borat atau yang kita kenal sebagai boraks. Nah, bener banget. Hanya ada beberapa unsur logam saja yang bisa seperti ini. Salah satunya adalah asam borat yang mengandung unsur boron. Yang ketika dipanaskan, elektron dalam atom boron tersebut tereksitasi. Maka hasilnya dapat memancarkan energi dalam bentuk warna hijau. Nah, warna hijau ini terjadi karena pancaran cahaya yang dipancarkan oleh elektron boron saat kembali ke posisi semula. Mereka memiliki panjang gelombang yang terlihat seperti warna hijau. Wah, ini adalah bukti penting. Teman-teman, tolong catat hasilnya, lalu berikan laporannya kepadaku. Oke. Kita lanjut ke tim kedua. Bagaimana dengan kalian? Di sini kami melakukan eksperimen mengenai perubahan pH. Di depan kami ada sebuah Erlenmeyer yang berisi campuran air murni dan alkohol isopropil dalam jumlah yang sama. Campuran ini tampak bening, tidak berwarna, dan tidak berbau menyengat. Lalu kami tambahkan beberapa tetes bromtimol blue. Ini adalah indikator pH. Lihat deh teman-teman, warnanya berubah menjadi biru. Itu tandanya larutan ini berada di pH netral. Kemudian kita tambahkan larutan asam klorida atau HCl ke dalamnya. Perhatikan baik-baik, warnanya berubah menjadi kuning. Apakah kalian tahu alasannya? Jadi perubahan ini dikarenakan pH larutan yang kini turun menjadi asam. Nah, kali ini kalau kita larutkan sampel makanan yang diduga mengandung asam borat, lalu kita tambahkan thymol blue. Wah, lihat, warnanya berubah. Artinya pH larutan kini turun menjadi lebih asam. Ini bisa jadi merupakan tanda adanya senyawa asam borat. Meskipun asam borat termasuk asam lemah, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, efeknya bisa merusak ginjal, sistem saraf, bahkan menyebabkan kematian jika akumulatif. Ini adalah bukti penting lainnya. Teman-teman, tolong catat hasilnya, lalu berikan laporannya kepadaku. Siap. Penelitian kita sangatlah berarti. Aku harap kita dapat menebus semua yang telah terjadi dan juga kehilangan yang tak seharusnya terjadi. Baik, mari kita lanjutkan penelitian kita besok. Tunggu dulu. Kalau kalian mau mencari dalang di balik semua ini, berarti kalian membutuhkan aku. Dan Sejauh ini, kalian rencana gak aku perlu berhasil. tahu siapa aku. Yang Makanan perlu itu kalian tahu tanpa adalah biasa. siapa yang telah merusak Senyawa dunia ini ini tak perlu dengan banyak cara suara. yang bodoh dan kekanak-kanakan Ia itu. merusak Ini, dan mematikan terima perlahan. flash disk ini. Aku gak punya banyak waktu, Hingga pekerjaanku akhirnya. masih banyak. Kuharap itu bisa Dan membantu semuanya kalian. tak akan pernah sama lagi. Apa ini? Tadi profesor memberikan satu senyawa. Kalian tahu itu senyawa apa? Aku tahu senyawa itu. Jadi, inilah yang dinamakan Jane in the Bottle. Tapi, bukan jin beneran. Kok bisa disebut gitu sih? Karena akan ada reaksi yang terjadi saat aku membuka tutup botol ini. Lihat! Oh, aku tahu. Saat kamu membuka tutup botol itu, dia melepaskan gumpalan tisu
yang berisi serbumangan dioksida. Kemudian dia bercampur dengan larutan hidrogen peroksida yang ada di dalam botol ini. Benar kan? Yaps, bener banget. Jadi serbuk ini berfungsi sebagai katalis sehingga saat ia bercampur dengan larutan hidrogen peroksida atau H2O2 dalam botol, H2O2 tersebut akan terurai menjadi uap air dan gas oksigen. Oh, reaksi yang terjadi merupakan reaksi eksotermik yang melepaskan panas dan menyebabkan semburan gas oksigen dan uap air sehingga terlihat seperti jin yang keluar dari botol. Teman-teman, tapi apa hubungannya dengan kejadian ini? Aku mulai paham dengan eksperimen ini. It's like a magic. Cairan hidrogen peroksida yang oleh biasa aja begitu dikasih katalis, reaksinya langsung berubah. Keluar panas, asap, bahkan gas. Wah, ngeri juga ya. Dari kelihatannya gak berbahaya sama sekali ternyata. Nah, ini yang bikin penasaran soal boroksida makanan. Di etalase toko tampilannya bersih, rapi, bahkan memudah. Tapi kita nggak tahu kandungan apa sebenarnya yang ada di dalam. Oh, ini bagaikan perumpamaan. Begitu makanan yang diam-diam mengandung boraks itu masuk ke dalam tubuh, tanpa aba-aba, perlahan ia mulai mengganggu sistem saraf, merusak ginjal, bahkan menghancurkan sel-sel yang ada di dalam tubuh satu persatu. Dan karena nggak ada gejalanya langsung, jadi banyak orang yang nggak sadar. Nah, justru itu yang bikin dia berbahaya. Karena nggak kelihatan, semua makanan itu kita anggap aman. You are so amazing guys. Video tadi bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Kita harus mencari si profesor itu dan langsung meringkusnya. Ayo! Akhirnya aku kembali ke lab ini. Distribusi makan mereka begitu mudah dimanipulasi dan mereka tidak menyadarinya. Padahal dengan mengonsumsi boras terus-menerus, tubuh mereka perlahan akan rusak. Syukurlah dengan begini rencana aku berhasil. Sudah kuduga, kamu pasti akan berada di sini. Butuh waktu yang lama bagi kamu menemukan markasmu. Wah. Berani-beraninya kalian kemari. Blair, ini bukan tempatmu dan kawanmu. Tidak, kami harus menangkap Anda, Prof. Perbuatan Anda sudah melebihi batas kemanusiaan. Kalian punya bukti apa? Anak-anak seperti kalian hanya tahu permukaan. Kalian tidak tahu apa-apa soal dunia nyata. Stop there! Hands behind your back. Professor Hayan, you are under arrest for endangering public safety. We have all the evidence from the students. You have right to be arrested for this crime. No, I'm not. Only this one to survive. This one is overcrowded with pigment and potential. We will take our chance! You don't understand. What do you do? I will this for years. Anything you say will be used against in the court of law. Enough! I'll take you to the court. Akhirnya yang selama ini disembunyikan pun terungkap. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 179 yang maknanya ilmu pengetahuan bukanlah akhir, namun ia menjadi jalan bagi umat manusia dan jangan sampai ilmu yang kita miliki justru membawa kita jauh dari Allah dan menjadikan kita termasuk golongan yang lalai.